Selamat malam dan selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Dan pada hari ini adalah sesi spesial, sesi lanjutan, very special dengan waktu yang berbeda karena kita mau melanjutkan sesi kita tentang belajar dari 7 kesalahan yang dilakukan oleh jemaat. Dan kita hari ini akan melanjutkan sesi kita bersama-sama dengan Mami Chun Wahono. Terima kasih Mami untuk waktu, untuk kesempatan, untuk kebersamaan kita bersama-sama kembali. Dan sebelum kita melanjutkan acara kita yang spesial ini, kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar Roh Kudus sungguh hadir dan sungguh memenuhi ruangan di tempat kita berada, sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala kasih dan kebaikan yang masih boleh kami rasakan Bapa. Dan terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu untuk kami boleh berkumpul bersama kembali pada saat ini Bapa. Terima kasih. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami mau melanjutkan pelajaran kami Bapa, belajar dari 7 kesalahan yang dilakukan di jemaat dari kitab Wahyu 2 dan 3 bersama-sama dengan Mami Chun. Bapa yang Maha Kasih, bukan satu kebetulan Bapa. Kami rindu untuk terus mau belajar. Dan Bapa sungguh apa yang kami pelajari dari 5 jemaat so far sungguh mengingatkan kami dan menegur kami agar kami boleh terus memperbaiki diri, terus boleh membenahi Bapa apa-apa yang kurang, yang masih ada dan melekat pada kami Bapa. Kami bukan orang yang sempurna, belum sempurna Bapa, dan kami mau menyadari Bapa kalau kami butuh Engkau. Kami butuh untuk terus diingatkan, untuk terus berubah Bapa, untuk terus menjadi lebih baik Bapa, supaya kami boleh berkenan kepadamu Bapa. Dan Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk Mami. Biarlah Bapa Kau boleh urapi Mami Chun dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan kami semua yang hadir di tempat ini Bapa, agar Roh Kudus penuhi kami, kuasai kami, agar apapun yang kami boleh belajar dari Mami, boleh sungguh Bapa melekat dalam hati kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Berkati secara khusus Mami Chun, agar segala sesuatu yang Mami boleh sharingkan kepada kami, boleh berasal daripada-Mu. Urapi seluruh tubuh, lidah, hati, pikirannya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar sungguh Bapa dia boleh menjadi alat-Mu untuk boleh mewartakan cinta-Mu, mewartakan kasih, mewartakan kebenaran-Mu untuk kami yang hadir di sini. Kami persembahkan semua perangkat kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi kami semua dengan atmosfer surgawi-Mu, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Kami persembahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat jumpa. Aku nggak bilang pagi, siang, sore. Aku mau langsung. Yang kelima, jemaat Sardis. Kemarin aku sudah minta kalian baca bahwa jemaat di Sardis ini kan ya ada 7 jemaat. Mau bicara sebenarnya tentang kesalahan-kesalahan umat yang mengikuti Tuhan gitu aja. Kesalahan umat yang mengikuti Yesus ya gitu. Ya, bacaan hari ini juga hari Minggu bagus sekali, tau nggak? Udah nggak mau ke sono dulu, ntar ini kagak habis-habis. Ini 7 jemaat adalah 7 kesalahan. Nanti setelah selesai pengajaran, kamu cek-recek diri kamu sendiri, kamu ada di jemaat yang mana. Itu aja poinnya ya. Nanti kamu ada di jemaat yang mana gitu. Keenam adalah jemaat di Sardis, jemaat yang mati rohani, tanda kutip, karena hidup dalam kedagingan atau dalam dunia. Tidak satu pun dari pekerjaannya didapati sempurna. Jadi begini nih, apa nih kata orang dulu, kalau orang Betawi ngomongnya gini, panas-panas tai ayam gitu, tau nggak?
baru ikut retret. Jemaat yang kelima, Mi. Oh, jemaat kelima, ya benar. Jemaat Sardis, jemaat yang kelima. Ini ya, orang udah ikut retret segala, disuruh tugas apa mau, jadi ketua apa mau, kelihatannya mau, tapi selalu dimulai, tapi nggak ada buntutnya. Nanti kalau yang pas enak, pas maju di mimbar, pas kalau di tempat kita, kalau pas pakai seragam, terus di hotel pakai batik dia datang. Tapi pas lagi suruh kerja, kumpulin barang, suruh bagi-bagi, dia nggak mau gitu. Ya, jadi di sini ngomongnya tak satu pun pekerjaannya didapati sempurna. Jadi dia mau kelihatannya ada. Kalau tugas belum selesai, dia udah pulang. Pokoknya dia datang, dia kerja semau-maunya dia, nggak pernah taat sama peraturan, nggak pernah taat sama tanggung jawab sama tugas gitu. Ya, saya udah baca, kalian udah baca belum bahwa Wahyu 3 ayat 1 sampai 3 mulai aja Riana baca supaya dimasuk. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Iya, jadi dari awal dia rajin. Selalu begitu. Disuruh tugas apa? Iya. Cuman nggak ada buntutnya, nggak ada selesainya. Ada orang begitu di dalam kerja, tanggung jawab kebersamaan komunitas. Semua dia mau, semua dia mau. Dia sibuk di mana-mana, dia sibuk, dia mau. Cuman nggak pernah ada yang selesai. Nanti dia teriak-teriak, aduh maaf, saya terlalu sibuk. Kemarin saya ikut ini, saya ikut EJ, saya ikut ME, saya ikut segala macam dia ikut. Jadi tanggung jawabnya nggak ada. Makanya aku mau bilang sama kalian, nggak usah terlalu banyak-banyak ambil tanggung jawab. Jadi kamu cuma dilihat orang yang kulitnya doang. Tapi kamu nggak bisa dipercaya pegang tanggung jawab. Kalau toh dia kelihatannya mau, harus ada backing. Jadi ada alternatif pertama, ada alternatif kedua kalau dia nggak aktif. Aku punya teman begitu. Orangnya cakep, orangnya kaya, kelihatannya mau, tapi nggak ada ujungnya. Seenaknya aja dia batalin. Aduh minta ampun, bukan minta maaf lagi. Saya minta ampun, tapi saya nggak bisa datang waktu harinya. La ilah. Dulu lu bilang bisa, makanya diangkat jadi ketua supaya speech di awalnya. Tapi detik terakhir bilang nggak bisa. Udahlah kayak gitu kira-kira. Tapi ada yang bagian begitu, tapi ada yang baik juga. Di Sardis nih ya, ada orang yang sebagian begitu, buktinya ada yang baik juga. Coba baca 4 dan 5-nya Wahyu 3, coba baca. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi artinya masih ada orang benar di antara umat yang mati rohaninya. Semoga
itu adalah kita. Ya, serius. Saya punya kelompok PA dari dulu 20 tahun, 30 tahun. Dulu saya orangnya rada objektif gitu, ikutin firman. Yesus memuridkan orang 3 tahun. Jadi aku kalau buka PA, banyak yang mau PA sama aku, cuman aku nggak mau satu kelompok kebanyakan aku nggak mau gitu. Jadi setelah 3 tahun, aku bubarin di awal-awal begitu. Ada beberapa PA aku bubarin. Udah 3 tahun aku bubarin. Nanti orang-orang yang suka firman, yang bertumbuh nih kayak ayat 4 dan 5, ikutin aku buka lagi di mana gitu. Yang ibu-ibu, bukan yang di komunitas Thomas ya, yang di komunitas Thomas anak-anak itu dari zaman baheula itu hari Sabtu sama anak-anak. Makanya bisa jadi kalau kamu dengerin di Jendela Jiwa, saya ikut Mami Cun 20 tahun, 20 tahun, 25 tahun begitu. Itu yang aku nggak bisa nggak bolak-balik. Tapi kan nih ibu-ibu, yang ibu-ibu banyak sekali saya kelompok. Tetapi dulu saya cuma mau 3 tahun. Setelah 3 tahun saya tutup, saya buka yang lain-lain. Karena terlalu banyak aku nggak mau, nggak bisa nangkep. Bukan pede, soalnya bukan pede. Nah, belakangan lagi saya bagi. Jadi bagian di pik selatan-selatan gitu. Aku bagiin gitu. Tetapi di pick aja dulu aku punya 3 gitu. Sekelompok lain, Mami ini nggak bisa dicampur. Ini anak muda, yang ini tante-tante katanya gitu. Nah, jadi ini dia. Dari segitu banyak, ada yang jadi. Tapi ada juga yang tidak jadi. Yang mau mati rohaninya. Dibilang nggak ikut PA, ikut PA. Tapi datang semaunya. Dikasih tugas nggak pernah tanggung jawab sampai tuntas. Tetapi Anda lihat di kelompok 1 ayat 1 sampai 3, toh terdapat orang-orang di ayat 4 dan 5. Selamanya begitu. Kenapa kuncinya terjadi di ayat 1 dan 3? Yoel 2 ayat 13. Coba baca Dede. Yoel 2 ayat 13. Dede, Yo, ada. Tunggu sebentar, Mami. Yoel 2 ayat 13. Ini kata-katanya kamu ingat kalau ayatnya lupa. Ya, Yoel, 2 ayat 13. ya, kacamata nggak benar. Yoel 2, oke. Yoel 13. ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumnya, Karena hukumannya. karena hukumannya. Ini ada pelajarannya sendiri nih ya. Masa Tuhan menyesal karena hukumannya? Ini poinnya, pelajaran ini adalah begini. Tuhan tidak lihat awal kamu yang lakukan, yang Tuhan lihat akhir dari hidupmu gitu. Dan Tuhan paling enggak tahan kalau lihat orang bertobat sungguh-sungguh. Itu yang paling Tuhan enggak tahan. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan tidak lihat lagi kesalahan kita di masa lalu. Ingat aja itu. Sebab apapun yang Tuhan izinkan terjadi, cuman Tuhan mau lihat orang bertobat sungguh-sungguh. Makanya ada satu pengalaman, ini yang ngomong sama saya
istrinya. Aku cuma takut nih pada tahu, nggak tahu nih ya orang Jakarta. Lakinya nggak bagus saja, lakinya nggak bagus. Ya, tapi dia ikut ME. Habis dia ikut ME, dia bertobat, bener-bener dia bertobat, dia minta ampun sama istrinya segala gitu. Sakit. Sakit nggak lama, 10 bulan meninggal. Tahu nggak? Dan saya yakin dia masuk surga. Karena 10 bulan terakhir, dia benar-benar jadi suami sejati gitu. Dan istrinya sharing sama aku begini. Cun, saya rasa pertama dia nangis, dia turun sampai 6 kilo gitu, tau nggak? Ya, dia nggak cocok sama mertuanya. Terus mertuanya udah beli tanah dekat rumah dia. Ini anak-anak paling gede, jadi saingannya lakinya bukan main gila, tapi saingannya mamanya kuasai anak laki yang pertama ini. Dia udah beli tanah, pindah dari luar kota dekat rumah dia. Dia tuh saingannya sama mertua. Misalnya dia lagi hamil gede, mamanya sakit gigi, dia mau anterin, udah janji mau anterin istrinya yang udah hamil gede. Mamanya repot, nangis, sakit gigi. Dia bisa pergi anterin maminya sakit gigi. Terburu-buru udah pulang sakit, mau apa pulang? Besoknya istrinya ditunda besoknya. Maminya bilang kagak baik, anterin gua ke dokter gigi lain lagi. Emang dokter gigi cespleng. Dia nggak mau lakinya, suaminya anterin teman saya ke dokter. Coba bayangin begitu. Pokoknya saingannya sama maminya gitu. Tau nggak? Rebutan kasih gitu. Akhirnya anaknya mati, meninggal 10 bulan. Dan akhirnya istrinya bisa omong begini sama saya. Waktu pertama dia sedih setengah mati, tapi berjalannya waktu dia bilang begini. Saya pikir Cun ya, memang bagus suami saya meninggal. Walaupun dia udah baik kayak gitu 10 bulan. Kalau maminya bangun rumah dekat rumah saya, maka kejadian dulu bisa terulang lagi gitu. Dia tahu kekuatan suaminya. 10 bulan gak bakalan tahan, bangun rumah setahun. Dia bisa kayak dulu lagi. Jadi dia bilang meninggal adalah mungkin Tuhan mau ambil dia di saat yang paling baik gitu. Ya, di saat dia, jadi suaminya yang gak bener dulu ada soal macam-macam, dia udah gak ingat lagi. Yang dia ingat sepanjang hidupnya adalah suami saya seceti. 10 bulan terakhir suaminya luar biasa baik dan dia tahu pasti Tuhan ampuni dosanya. Jadi ingat itu ya. Ini pelajarannya, ia menyesal karena hukumannya. Kalau kamu mau lihat Ninive, kamu lihat Raja Yoas, kamu lihat penjahat di sebelah Yesus, semuanya orang nggak baik, tapi detik terakhir dia jadi baik. Makanya ada pelajaran, masakan kamu mulai dari roh, kamu akhiri dengan daging. Ada nggak ayat itu? Di mana ayatnya? Leni? Masakan kamu mulai dari roh, masa kamu mau akhiri dengan daging? Gak tahu. Ayat, hah? Yeskiel bukan? Bukan, Galatia 3. 3. Monik, lu udah kelar. Nongol. Iya, udah selesai baking. Kenapa tulisnya Lucy? Enggak, saya nggak tulis Lucy. Masa tulis Lucy? Kamu nulisnya apa mana? Kamu Tulisannya baking Monik nih, Monik. Monik, mana dia orangnya? Kok nggak keluar? Oh ya, ini Monik. Iya, 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 iya. Kok Monik Leni? Emang nama kamu Leni? Iya benar. Namanya Nama Monik. aslinya, Hah? nama aslinya depannya Leni, Mami. Monik. Iya. Leni apa ya, Mon? Gue lupa. Monica Leni Sylvia. Oh, I see. Monica nama baptis.
sama-sama Leni, sama-sama Cadel gitu. Nah, ini Ariana ini jago juga nih. Jago ayat nih. Ntar dia nyusul nih. Hafal ayatnya kuat. Nih bocah nih. Oke. Galatia 3 ayat 3. Coba baca. Cepatnya. Andy, Apakah baca kamu Andy. sebodoh itu? Nah, Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? jadi artinya penekanan perkataan itu akhir Bapak bukan? Ya, Akhir penekanannya. Jadi bukan awalnya. Sedangkan kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Makanya karena kita udah hidup di akhir zaman, jagalah hidup kita. Setiap saat Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan yang berkenan kepada Tuhan gitu. Koyakan hati, inner, bukan pakaian. Pakaian itu tubuh jasmani. Banyak orang yang dikoyakan pakaiannya. Bisa nangkep nggak? Yang tadi nggak tahu ke gereja, jadi rajin ke gereja. Dulu nggak pernah doa rosario, doa lingkungan. Nggak pernah kunjungan. Dia sekarang semua yang kelihatan orang, dia berubah. Tetapi hatinya nggak berubah. Kenapa? Karena dia kurang melekat kepada firman. Kuncinya kembali, putar-putar kembali itu. Koyakkan hatimu. Bagaimana mau merubah hati, pikiran itu harus ada perjuangan. Harus ada sangkal diri, harus ada panggul salib. Kalau kamu nggak berubah pikiran dan hatimu, kamu nggak bisa mengoyakkan hatimu. Ingat itu. Kalau kamu cuma buka firman kalau lagi PA doang, kalau kamu buka firman kalau lagi PD doang, maka susah sekali kamu mengoyakkan hatimu, bertobat sungguh-sungguh. Ya. Roma 1 ayat 21. Roma 1 21. Andy yang baca. Roma 1 21. Ya, Roma 1 21. Ayo oke. Andy. Ya, tunggu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati mereka yang bodoh, jadi hati yang biasa-biasa, jadi tambah gelap. Sebab pikiran mereka menjadi sia-sia. Ini aku kasih contoh Edson aja deh. Edson tuh senang sekali nonton Raffi A. Apa tuh? Dia punya yang ntar anaknya ulang tahun, ntar pembantunya lagi main sama anaknya. Begituan ya aku bilang sama Edson, Edson, dia susah tapi Edson sekarang udah banyak kemajuan. Itu nonton begitu tuh sia-sia. Otak lu tuh kagak bisa diisi apa-apa, nggak ada makanan. Nah sekarang dia bisa demen sama Romo Eko. Romo Eko kalau ngomong kan bergurau enteng begitu ya. Dan demen juga sama si Kristianus, tau gak gitu. Ada tuh, ngomongnya jelas gitu. Edson demen sekarang. Jadi Edson ini sekarang demen. Aku lihat-lihat kenapa sekarang Edson ngomongnya rada berisi. Karena dia sekarang senang dengan hal-hal yang rohani. Gitu. Jadi kan input mempengaruhi output gitu. Banyak orang mengenal Allah, rajin ke gereja, rajin persekutuan, tapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Kenapa dengan sikap hidupnya? Karena tidak mendasar. Makanya ini yang dibilang orang menjadi batu sandungan. Saya udah pernah kasih atau belum, kamu catat begini. Status apapun, tugas apapun yang kamu lakukan melalui gereja
Jadi tugas rohani ya, maksud gue ya. Apapun tugas, biarpun kamu jadi lektor, biarpun kamu jadi apa saja di gereja, orang tuh mengharap kita rohani. Walaupun kamu cuman jadi asyir aja, pembagi komuni laki. Kalau perempuan mah tata tertib kayak apa kayak. Pokoknya kalau kamu udah kerja yang di rohani, umat pada umumnya berharap kamu tuh dewasa rohani. Berharap loh ya. Mereka pikir. Jadi tutur kata dan sikap hidup kamu sadar nggak sadar, mau nggak mau menjadi sorotan banyak orang. Karena kamu aktif di gereja gitu. Nah, kalau kamu udah aktif di gereja, tapi tutur kata dan sikap hidup kamu tidak mencerminkan Yesus yang hidup, maka kamu jadi batu sandungan. Apalagi orang udah kayak si Marianti, kayak Ahien, itu sejambi Katolik. Kalau sejambi Katolik udah pasti kenal nama Ahien, nama Marianti. Kalau kamu ada urusan apa aja di Jambi, minta tolong dia berdua urusan Katolik, pasti channelnya ada gitu. Marianti sama Ahien sadar nggak sadar, mau nggak mau, dia harus jadi teladan hidup. Harus. Kenapa? Ya lu siapa suruh aktif kayak begitu. Nah, misalnya sekarang, tadi kamu dikenal, misalnya Mariani apa Mariana sih lu? Jangan ganti nama aku, Mi. Riana, Mi. Riana sama Andy. Semua orang di SF tuh udah kenal sama kamu gitu. Ya kan pasti yang Katolik. Kamu sadar nggak sadar, mau nggak mau, kamu harus jadi teladan hidup. Jadi kalau kamu yang bertindak nggak benar, kamu omong nggak bagus, dalam pekerjaan sehariannya kamu menghakimi orang, kamu korupsi, apa kayak lu yang lakukan di gereja yang kecil, pasti jadi batu sandungan Tuhan Yesus gitu. Ingat itu ya. Oke, jadi sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Melalui apa memuliakan Tuhannya? Melalui pelayanan, ya. Sikap hidup, tutur kata, pelayanan. Kita masuk yang keenam. Jemaat di Philadelphia. Philadelphia di Amerika ada kan di atas tuh ya. Philadelphia. Jemaat yang dipuji Tuhan. Karena menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tekun menantikan kedatangannya. Maka Tuhan melindungi mereka dari hari pencobaan yang melanda dunia. Jadi dari 7 jemaat, 1 jemaat yang banyak dipuji Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Leni nguapnya udah gede banget Leni. Baca Leni, Wahyu 3, 7-8. Ini saya sering pakai ayat ini. Wahyu 3, 7-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Keren apa enggak nih ayat? Biar ini menjadi keren sekali ayat ini. Coba lihatin dia bilang gini. Karena
kepada ini firman Tuhan, dia bilang gitu, yang pegang kunci Daud. Kalau saya udah buka, nggak ada yang bisa tutup. Keren apa enggak tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau kamu mau berhasil, orang bilang cari modal yang gede, cari backing yang kuat, cari orang yang pintar. No, tetap ada faktor X. Padahal faktor X yang ditinggalin 5%, misalnya kata si dokter, pasti kalau pakai gini anaknya laki. Pasti kalau kamu yang melakukan ini anaknya pasti perempuan. Ingat nggak Titanic? Si arsiteknya bilang, ini pasti yang paling bagus saat ini. Baru pelayaran pertama udah hancur gitu. Dia cuma tinggalin Tuhannya 90. Saya berhasil 90, 95% berhasil. Dikasih faktor X-nya cuma 5%, 10%. Tapi 5%, 10% itu bisa membatalkan, menghancurkan yang 90%. Kalau aku udah buka, nggak ada yang mau tutup apa juga nggak bisa. Tapi kalau aku udah tutup, nggak ada yang bisa buka. Tapi lihat luar biasa sekali. Syaratnya di mana? Coba. Kalau lihat, aku sudah buka keran berkat sama kamu. Jalan solusi aku buka dan tidak ada dapat ditutup oleh seorang pun. Syaratnya cuma apa? Kata Tuhan, aku tahu kekuatanmu nggak seberapa. Modal kamu tuh nggak seberapa, Andy. Kepintaran lu juga nggak seberapa. Koneksi lu nggak seberapa. Lihai lu juga nggak seberapa. Semua so-so aja, biasa-biasa doang. Tapi ingat, namun Andy menuruti firmanku. Dan Andy tidak menyangkal namaku. Luar biasa apa enggak sih? Jadi dalam hidup kalau kamu mau berhasil teman-teman, jangan menyangkal nama Tuhan. Jangan suka, ini terserah Tuhan. Saya begini juga Tuhan yang mau, enak aja. Terserah Tuhan dah. Saya mau dibawa ke kiri, gue mengalir aja. Tuh banyak sekali gue bilang orang ngomong gitu. Gue mengalir aja dah, terserah Tuhan. Lu mesti gawe. Jangan mengalir percaya sama Tuhan. Tapi belok kanan, belok kiri banyak doa. Kalau nggak punya pandangan, tambah puasa. Kalau kamu nonton film Jendela Jiwa yang terakhir, kamu nonton deh. Aku sama Krisnanda, ya itu tahu tuh, si Monik. Satu kali dia lagi ada retret kesembuhan luka batin, dia lagi retus, dia jadi ketuanya apa nggak tahu. Pokoknya dia puasa 3 hari 3 malam lah pokoknya. Tuhan bikin dia puasa. Waktu dia tugasnya lain, jadi cuci kaki, dia jadi sosok suami apa bapak yang mau dicuci kaki. Tahu-taunya ada orang yang kesurupan 3 jam. Ada pastor satu terkenal, gua nggak mau sebut. Semua tim lagi doain dia, nggak mempan. Dipanggil si Krisnanda. Kamu nonton Jendela Jiwa yang terakhir aku sama Krisnanda. Pokoknya si Krisnanda lagi rosario, dia modalnya rosario sama akhir. Itu bos, demennya rosario sehari 9 putaran. Gila nggak tuh? Gue lihat 3 putaran aja dulu ke Amerika ya. Saking nggak tahu mau ngomong apa, kumpulan doa cuman rosario aja ya, kagak ngerti. 3 putaran gue udah urut dada. Dia nih lelaki 9 putaran. Pergi sama saya nyetir sambil salam sama Maria. Terus dia bilang, saya nggak mau ngomong ya Ibu Cun ya. Berapa menit gitu loh. Dia bilang, sembayang. Terus ada bini ya. Betul begitu tuh Mami Sawanari katanya gitu, kata bininya. Terus ya waktu itu orang lagi kemasukan, dia 9, dia lagi doa, pas biji yang kelima, kamu nonton dah dia ngomong begitu,
Satu nama keluar, dia hardik yang kemasukan itu. Dia sebut nama itu, tuh orang ngadep ke dia, I will kill you. Dia nggak takut, dia lawan. Terus langsung keluar benih perasaan empati kesian. Tadi orang-orang udah pada teriak tuh, pastor pada teriak juga, siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Diketawain. Habis dia gituin dia ngomong, kamu nih kenapa? Dia si Krisnanda dari nada tinggi, dia turun gitu. Kamu nih siapa? Mau ngapain? Lu tahu gak orang kemasukan dia juga ikut turun. Saya itu yang jahat mertua saya, opo-opo. Dia cerita segala macam gitu. Keluar, saya tanya keluar langsung. Waktu makan, pastor itu duduk sebelah dia. Pastor cuma tanya satu. Kamu lagi doa puasa ya? Iya. Berapa hari? 3 hari. Udah. Kata pastor manggut-manggut. Karena emang ada ayatnya. Ada kasus yang tidak bisa hanya dengan doa. Harus dengan puasa. Dan saya diberkati, diingetin. Masih muda saya kuat sekali puasa. Itu Edson bisa bertahan sampai hari ini. Sekarang udah tua, tapi aku mau kasih kamu peneguhan. Saya kalau ceritain Edson nggak ada habisnya. Tetapi waktu saya kuat puasa 6 bulan, gue puasa yang gila-gilaan. Edson ngomong. Kalau kamu mau tahu tuh. Ya, 6 bulan gue ngomong. Edson padahal udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa 20 tahun. Dulu gue kuat sekali doa puasa. Ya. Jadi teman-teman, saya nggak tahu persoalan kamu. Tapi kalau kamu merasa ini harus tembus, coba belajar puasa. Maka yang mustahil, kalau itu dalam jalan dan kehendak Tuhan, Tuhan bisa kasih. Ya, ingat itu. Jadi contohnya apa? Kekuatanmu nggak seberapa, tapi engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan semua jadi lancar, jadi tembus. Coba baca ayat 9-nya sekarang. Mami, boleh Ya. interupsi sebentar nggak, Mami? Iya, Mila, silahkan. Enggak, ini ada ayatnya, saya masih pertanyaan nih, kan kata Mami, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Tetapi saya mau tanya, apabila ia sudah menutupnya, tidak ada yang dapat membukanya. Itu maksudnya apa, Mami? Kalau Tuhan nggak berkenan, ditutup rezekinya, usaha ini. Ini ada satu teman baik sama saya, makanya cerita macam-macam. Dia lelaki, itu zaman kira-kira udah lama ya, yang asal usaha mesti ada backingnya, menteri, tentara, jenderal, mesti gitu. Lu tahu nggak? Udah bikin surat, udah segala. Ini kan dia orang kan duitnya banyak, pejabat duitnya banyak. Dia naksir sama teman saya suaminya, tapi saya kenal suami istri, si A lah. Udah dibikinin konsep, udah semua tanda tangan, bank mau turunin kredit, tanah udah dibeli, ada bekas gudang apa dia beli, mau direnovasi, mau bikin pabrik A. Lu tahu nggak? Tuhan tidak berkenan. Udah pengen misalnya lain minggu tanda tangan, semua mau dikerjain. Menteri itunya mati, pejabat itunya mati. Dia nangis, kata istrinya begini. Tahu nggak, Cun? Bapaknya mati aja dia nggak nangis begitu. Itu menteri mati dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena yang udah di depan mata, udah pasti jadi. Akhir orang kerja, Lenny orang kerja yang aku tahu, orang punya usaha, tahu itu. Depan mata, udah bilang oke, udah bilang begini, udah bayar begini, bisa batal itu orang. Kalau kamu yang orang kerja, saya nggak tahu kalian kerja apa. Jangan nangis menyesali nasib. Introspeksi. Itu aja saya mau bilang. Kesalahan bukan Tuhan. Tuhan senantiasa mau berkati kita. Tuhan mau kita punya uang. Sebab ada ayatnya di pengkhotbah. Orang yang nggak punya duit dihina
Orang miskin tuh dihina. Itu ada ayatnya. Makanya Tuhan pengen kita punya duit, punya harga diri, punya skill, punya iman, supaya tidak gampang diombang-ambingkan, dan punya hikmat supaya tutur kata sikap kita dihormati orang. Karena tubuh kita bait Allah. Tuhan nggak mau kita miskin-miskin. Kan ada Ibu Cun, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Nah, terus ditambah lagi waktu pemuda kaya, jual semuanya, ikut aku. Kan disuruh miskin. Nah, itu pelajaran lain lagi. Itu bodoh itu. Itu yang satu mah miskinnya poor in spirit, yang di pemuda kaya itu mah dia mau uji, sebab sebelumnya dia sangat rohani. Ketika Tuhan bilang lakukan hukum Taurat, dia bilang sudah saya lakukan sejak masa muda. Kalau udah lakukan sejak masa muda, membuat dia punya duit, diuji sama Tuhan. Itu satu-satunya cerita, satu-satunya. Jual semuanya, ikut saya. Tapi orang putar balik karena nggak mau ngomong persembahan. Maka Matius 5 ayat 3-nya dijadiin satu, jualah jadi miskin. Makanya ikut Tuhan nggak boleh kaya. Goblok tuh orang. Cuman gua kagak mau ribut aja. Dia kagak belajar. Jadi mana miskin? Coba lu pikir saja, kalian pikir. Kalau yang ikut Tuhan Yesus miskin semua, yang bangun gereja siapa? Yang jadi seksi sosial siapa? Yang mau jadi donatur kegiatan gereja siapa? Kalau semua orang miskin, coba pikir. Tuhan mau kita punya uang. Yang kaya-kaya dibikin kaya. Itu sebenarnya Tuhan mau pakai dia jadi bendahara Tuhan. Bukan gak ada tanggung jawab. Yang dibeli 5 talenta, 10 talenta. Dia harus putar sampai dapat 10 lagi. Gitu. Bukan Tuhan nggak menuntut, Tuhan menuntut. Dia yang selamatkan kita. Dia yang berkati kita. Gitu. Jadi teman-teman, kalau Tuhan sudah buka, dia berkenan kepada kita, nggak ada yang bisa tutup. Tapi kalau dia tutup, kita punya jalan hidup, jangan tanya gini, why me Lord, why me Lord, why me, kata Tuhan, why not? Nah lu mampus lu, why not lu? Pikir, jangan salahin Tuhan. Tuhan kenapa saudara gue bisa kayak begini? Kenapa dia bisa begini? Gue kenapa nggak bisa? Pikir sendiri, introspeksi sendiri. Ingat ya teman, aku ngomong keras di sini. Supaya jangan suka ngomong why me. Itu orang bodoh, tau gak? Orang sombong, gak mau periksa diri. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih bulu. Masa orang lain diberkati, kita kagak diberkati? Kan gak mungkin. Tetapi ini ayat jelas sekali. Semuanya kamu tidak seberapa. Tetapi engkau taat, ambil resiko, taat sama firmanku. Kamu nggak munafik, engkau tidak menyangkal namaku kayak si Petrus. Enggak, gua nggak kenal. Sampai 3 kali, enggak, gua nggak kenal. Itu menyangkal nama Tuhan. Udah. Sekarang ayat 9-nya, baca ayat 9-nya akhir. Wahyu 3 ayat 9 akhir. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Ayat 9 doang, ayat 9 doang. Iya, itu ayat 9. Iya, masih udah sampai situ doang kok catatan aku. Bahwa aku mengasihi engkau gitu aja. Sampai 9. Ya. Oh ya, kalau gua nggak salah kurang. Ya. Jadi beberapa orang dari jemaah iblis, mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya enggak.
melainkan mereka berdusta. Ingat nggak Yohanes 8 ayat 44? Ayo cepat baca Yohanes 8:44. Dedek belum baca, Dedek. Yohanes 8:44. Bapak pendusta namanya. Ya, betul. Yohanes 8 ayat 44. Ya, ini bisa hafal ayat ini. Ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, bohong-bohong kecil Ibu Cun. Sebab kalau kagak bohong jadi berantem. Jadi kita mau bohong-bohong kecil aja ya, nggak ada di kitab suci. Ada bohong kecil, bohong gede, mana ada gitu. Bohong ya tetap bohong. Kalau nggak mau nyaut ya gue ketawa aja. Cun ini gini-gini. Aduh ntar kalau gue ngomong jadi ribut gue ketawa aja. Nggak tahu dah terserah lu dah. Mami masa nggak tahu? Mesti tahu lah gini. Gue ketawa aja udah. Daripada gue ngomong bohong. Jangan suka sering bohong gitu, tau nggak? Tuhan nggak suka orang tukang bohong, maka iblis yang jadi bapaknya. Nih, Wahyu 2 ayat 9. Coba ini berkali-kali di ngomong di Wahyu. Wahyu 2 ayat 9. Coba Ratna baca. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Coba lihat belajar dari sini. Orang yang suka fitnah-fitnah orang yang suka menghakimi orang yang suka bohong, itu di mata Tuhan jemaah iblis. Orang yang sudah lahir baru, orang yang benar-benar Allah berkenan, menuruti perintah dia, tidak menyangkal nama dia, pasti dia bukan orang yang suka fitnah. Tahu nggak? Jangan suka begitu. Aku tahu kesusahan kita. Ya susahlah kalau gua difitnah, dilakukan tidak adil, ya kan? Tetapi engkau kaya apa? Kaya iman. Nggak apa-apa dia. Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi kan terkenal orang yang ngerti Taurat, tahu hukum. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebab mereka jemaah iblis. Coba bayangin. Ini tercatat. Ya. Wahyu 3 aku terusin tadi. Ayat 10 dan 11. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Monik baca, Monik. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ambil. Amin. Lihat nggak ini? Semoga kita semua adalah jemaat Philadelphia. Kita tidak tukang bohong, kita andalkan Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita menuruti firman-Nya, tekun. Orang yang tekun menantikan Tuhan apa sih? Orang yang setia kepada firman-Nya. Dia takut sama dosa. Karena sewaktu-waktu dia bisa dipanggil Tuhan, atau sewaktu-waktu Tuhan bisa datang jemput dia. Jadi orang yang seperti ini akan dilindungi Tuhan.
Jangan dari sampai akhir hidupmu pegang apa yang ada padamu. Sebab bagian kita apa? Mendapat mahkota. Oke. Yang ketujuh, terakhir. Ini kenapa saya gua nggak nyala ini? Ketujuh. Jemaat Laodikia. Laodikia. Jemaat Laodikia. Oke. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang berkecukupan. Namun dicela sama Tuhan. Karena apa? Suam-suam kuku. Maka mereka akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ini berkecukupan jadinya pakai bahasa yang gamblang, pakai bahasa saya. Ini jemaat yang gak kekurangan. Termasuk orang kaya. Ini termasuk kita semua. Amin. Kita semua kaya. Ya. Kita semua kebetulan, ini saya yakin 19 orang kita orang kaya. Tetapi ingat, karena kita kaya, kita suka suam-suam kuku. Kita pilih yang enak. Yang kagak ganggu jam tidur. Yang tidak banyak resiko. Yang gak usah berkorban banyak-banyak. Masih tetap kepengen punya waktu, me time-nya banyak, gitu. Mikirnya kebanyakan. Kalau resiko berkaitan enggak, nanti saya dapatnya apa, untungnya apa, saya ruginya apa. Min plus, banyakan minnya apa, banyakan plusnya tuh. Kalau orang punya duit, Andy, mikirnya panjang. Wahyu 3, 15, 16. Lili buka kitab suci nggak, Lili? Iya, ada, Mami. Ayo baca. Wahyu 3 ayat 15, 16. Wahyu 3 ayat 15, 16. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Iya, coba tuh. Nggak diterima sama Tuhan. Coba teman-teman. Ya, jadi apa? Tuhan nggak mau orang yang tidak bertanggung jawab. Orang mau orang umat yang setia, yang komitmen, yang taat sama perintah dia. Bukan hanya berani tanggung jawab, tapi menyelesaikan sampai tuntas. Tapi biasanya orang kaya lebih banyak yang dikhawatirkan, lebih banyak gitu, ya kan? Tapi karena dia yang dikhawatirkan lebih banyak, maka dia tidak mencintai Tuhan dengan segenap-segenap. Mesti segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tapi karena dia masih mikirin ke hobi dia, harta dia, aset dia, maka dia nggak full dalam melayani Tuhan gitu. Coba ini ada bagus di sini. Saya mau kasih pelajaran. Ini seperti kayak kita, nabi bisa diganti pekerja, ya, bisa dipakai kata hamba. Mari kita baca Lukas 6, 22 ayat 23. Ayo Riana. Lukas 6, 22, 23. Ini omongin para nabi, tapi bisa juga hamba Tuhan. Bisa juga ganti saya aja dah. Ini kali kamu ganti saya. 2, 3. Para nabi ganti saya. Ya. Berbahagialah saya jika karena anak manusia orang membenci saya, dan jika mereka mengucilkan saya dan mencela saya, serta menolak nama
saya sebagai suatu yang jahat. Iya. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upah saya besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Iya. Para nabi, para pekerja, bener kan? Semua para pekerja hamba Tuhan, banyak sekali saya lihat pastor nih, emang ada sebagian yang keluar karena ulah mereka. Misalnya dia genit, punya main cewek, tapi nggak kurang banyak pastor keluar nggak tahan tekanan dari atasan. Saya bilangin, banyak sekali. Hamba Tuhan, kenapa? Kamu lihat aja kalau di Protestan nggak cocok, pecah. Sekarang ribuan denominasi. Kenapa dia pecah? Pasti ada tekanan dari rekan-rekannya gitu. Pasti. Ini yang saya ngomong ya. Dari zaman dulu Yesus waktu masuk di salib, yang pertama berteriak bukan orang banyak loh. Orang banyak kan kalah Hawa. Yang berteriak pertama kan ahli Taurat. Salibkan dia. Pilih Barnabas, Barabas apa Yesus? Siapa yang mau dilepas? Barabas. Yang menteriak siapa? Para ahli Taurat. Gitu. Jadi ya teman, jangan sampai kalau kita dihina, kalau kita diperlakukan tidak adil, terima aja. Karena itu juga nenek moyang memperlakukan kita yang asli. Tapi coba baca Lukas 6 ayat 26, Riana. Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Saya ganti saya ya, Mi? Iya. Celakalah saya jika semua orang memuji saya. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuh. Kalau nabi palsu kepengennya dipuji terus bukan? Dia cari acara yang untuk memuji dia. Ada tuh, gue gak berani sebut deh. Ya. Ngetop cakep. Pacaran sama anak pejabat yang paling kaya. Kalau dia mau pergi, mau ke sekolahan Edson, dia ke sekolahan Edson. Kayaknya gitu. Udah ada orang-orang, nanti kalau ibu itu datang semua topok tangan ya. Semua ngapain, dia bukan pejabat, dia bukan apa. Semua dia bikin acara di TV segala, dulu kan belum ada YouTube. Sampai sekarang dia begitu-begitu aja. Dia kawin 8 uskup datang. Tapi baju kemantennya kagak dibayar-bayar udah 2 tahun. Coba bayangin. Dia kenal pejabat ini, semua kelihatannya kayaknya udah pokoknya semua yang dia buat menaikkan dia. Nah, ini ada pelajaran sedikit saya mau kasih kamu. Kita tim sepak bola, ini saya masukin pelajaran kecil. Atau kita tim Ferrari. Saya ulang ya. Ini dulu punya ilustrasi saya. Kalau tim sepak bola yang masukin gol emang terkenal. Tapi dia bisa masukin gol karena umpan kanan kiri. Betul nggak gitu? Ya kan? Semua penyerang kalau kasih umpan-umpan, dia yang cuma tukang tembak hoki dia. Waktu dapat piala, bakal siapa? Bakal tim. Bukan bakal tembak gol. Namanya itu tim sepak bola. Bakal rame-rame. Tapi kalau Ferrari, juara Ferrari,
Dia baru bisa menang juara Ferrari, bukan dia aja paling cepat, bukan. Sebab dia berapa putaran mesti isi bensin. Kalau si isi bensinnya lelet-lelet atau ganti ban, tukang bannya lelet-lelet, dia nggak bisa juara. Bisa nangkep nggak? Jadi si sopirnya Ferrari, dia harus punya pengganti ban yang cepat, yang ambilin semualah, yang lihai-lihai. Tapi nanti kalau dia dapat piala, pialanya yang dibawa pulang siapa? Si Ferrari. Bisa nangkep nggak teman-teman? Walaupun dia didukung oleh orang-orang yang expert, misalnya tahu-taunya bannya kebakar, ayo maju lagi, masih lama, ganti ban, jalan lagi, dia lihai gitu. Tim Ferrari yang dapat piala si setir Ferrarinya. Padahal dia dibantu oleh teman-teman yang ngetop juga. Bensinnya, solarnya yang paling bagus. Itu semua kerjasama. Adukannya mesti yang top. Dan itu berapa banyak orang expert menopang dia. Tetapi yang lain gak ada yang kelihatan. Pokoknya dia jadi juara. Sayangnya, di dalam pelayanan, kita tidak boleh jadi tim Ferrari. Bisa nangkap teman-teman? Di dalam pelayanan, kita harus jadi tim sepak bola. Saya bisa seperti hari ini, saya bersyukur karena ada Romo Yus. Kalau Romo Yus tidak promosiin saya, kalau nggak ada teman-teman yang dulunya mau bikin jendela jiwa, kalau saya tidak didukung oleh si Chris sama si N, siapa tuh 2 orang, saya punya bagian suara, bagian foto yang jago-jago, atau saya tidak didukung oleh narasumber ketiga, maka jendela jiwa say. Kalau saya berdua terus sama Romo Yus 150 sekian episode. Tetapi karena narasumber ketiganya berbeda-beda, sehingga kita tiktokannya juga beda-beda. Jadi kalau sampai jendela jiwa bisa dikenal dari mana-mana, dari sudut dunia mana-mana, itu bukan karena pintar saya, bukan pintar Romo Yus, tetapi ini adalah kerjasama. Bisa nangkep teman-teman? Harus kita akui. Kita di pelayanan tidak boleh jadi tim Ferrari, tidak boleh. Kita harus jadi tim bola, gitu, ya kan? Nah, jadi lihat ya, di sini ada saya ajarin. Yang diperlakukan ke para nabi pasti yang nggak enak. Dari dulu yang nggak enak itu nabi asli. Sampai akhir hidupnya dia pasti terus sangkal diri, panggul salib sampai akhir. Tetapi kalau kamu nabi palsu, maka kamu selalu kepengen dipuji-puji orang. Sekarang introspeksi di dalam pelayanan kamu. Apakah kamu masih haus akan puji-pujian? Bagaimana kalau nama kamu nggak kesebut? Tanya sama diri sendiri. Sebab pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita mau jujur hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Dulu ada
ada negara yang miskin, Indonesia, Cina, ada banyak, Ethiopia, banyak negara miskin, tapi ada banyak negara adikuasa, banyak negara yang berkelimpahan susu dan madu. Tapi hari ini semua negara lagi krisis. Ya. Jokowi ngomong di mana gitu. Kita lihat aja nanti mulai tahun depan. Banyak negara yang udah bangkrut. Negara besar-besar. Jadi belum pernah ada sejarahnya di dunia, Mas, terlalu ada, bahwa masa sulit bagi semua negara. Karena sebelumnya bagian pandemi itu menghancurkan 200 negara lebih. Dan berdampak seperti hari ini. Ini pada hari-hari terakhir. Aku catat begini ya. Belum pernah terjadi dalam sejarah masa sukar yang melibatkan hampir seluruh dunia dalam segala bidang kehidupan manusia seperti sekarang ini. Segala bidang kehidupan manusia sekarang ini. Bukan hanya bidang ekonomi, politik, kesehatan, alam, apalagi manusianya. Dari dulu belum ada tuh pelajaran tentang mental health yang sampai rame kayak sekarang. Sekarang yoga aja penuh orang belajar ketenangan. Banyak orang nyepi pengen. Tante Liana belajar apa? Olah napas. Belajar supaya bisa penguasaan diri. Olah napas. Dulu-dulu yang begini-begini ada kali. Cuman sedikit orang-orang yang tertentu. Yang punya maksud tertentu. Dia belajar ini, belajar itu yang hal-hal inner. Tapi hari ini, karena begitu banyak manusia stres, maka pelajaran-pelajaran untuk menenangkan diri, untuk mencari damai sejahtera, semua orang cari. Hari ini adalah hari-hari yang sukar. Apa sih contohnya? 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Coba baca. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Riana baca deh. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Asal baca yang nggak bagus. Oke. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terjadi nggak hari ini? Oh iyalah, hamba uang lah, Mi. Uang segala-galanya. Iya, hari ini. Lihat kan ya. Nggak peduli jual-jual saudara, emak sama anak-anak jual emak. Semua cuman karena duit. Uang. Ya, terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Stop. Ini nggak usah jauh-jauh. Aku cuma tulis aja. Sekarang mass media, hoax, ini menghancurkan banyak orang nggak? Adu domba nggak tuh di Jakarta? Jokowi aja diadu domba sama si Ganjar. Banyak semua hari ini. Jokowi mau berdiri di mana? Dia demen si Ganjar. Tapi ada anaknya sama Prabowo. Terus hoax banyak sekali. Sampai berapa menteri, 2 menteri itu bikin WA. Pokoknya kalau kamu tidak tahu kebenaran berita, jangan di forward. Coba apa yang bilang begitu. Ini sedang terjadi macam-macam.
soal Yerusalem, soal perang, semua. Yang satu bela ini, kita nggak usah ngomong-ngomong begitu. Hari ini pusing kalau kamu bacain hoax berita-berita, tuh pusing yang mana yang benar kagak tahu lagi tuh nggak. Udah nggak memperdulikan, jelekin orang semaunya, dia nggak berpikir panjang lagi, terima duit aja, asal duit, disuruh bohong oke, disuruh bikinin ngekat perkataan oke, dia nggak pikir panjang. Jadi tengah hari ini semua sedang terjadi. Secara lahiriah ayat 5 silakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Coba bayangin. Kan dulu bilang gini, aneh kan? Kan bukankah kita seharusnya terjun ke mereka seperti domba di tengah serigala? Tetapi ada kata-kata jauhilah mereka itu. Tahu nggak apa? Kalau kita belum kuat, kita jadi ikut-ikut mereka bukan? Satu, kalau kita belum. Kedua, ini juga nyindir kita. Kan ini jemaat di Laodikia berkecukupan, tetapi mikirnya terlalu banyak untuk awake dewe. Sebab yang dipikir-pikir, yang mengambil resiko terlalu banyak, dia nggak bisa. Tetapi dia pandai ngajar orang. Ini kita yang berkecukupan, pendidikan kita lumayan, semua kita lumayan. Maka seringkali kita pandai mengajar tapi tidak bisa melakukan untuk diri sendiri. Ini orang munafik. Jangan katain orang munafik. Jangan-jangan orang munafik adalah kita sendiri. Ingat itu. Ya, kita kedudukannya bagus, mau ngajarin orang. Bisa nggak kita melakukan gitu? Roma 10 ayat 2 dan 3. Tinggal 3 ayat lagi habis. Roma 10 ayat 2 dan 3. Akhir baca, coba akhir. Roma 10 ayat 2 dan 3. Mila ada nggak tuh Mila? Ayo Akhir baca dulu. Buka, buka. Buka dulu. Mute. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini surat Paulus kepada umat di Roma. Saya udah pernah ajar, orang di Roma sejak zaman bakhela sampai hari ini, dia punya duit yang cukup. Orang Roma. Kebudayaannya tinggi. Intelektualnya bagus. Ini orang Roma. Tetapi Paulus bilang, saya berani bersaksi bahwa dilihat dengan mata mereka giat untuk Allah. Misalnya rajin, rosarionya rajin, jadi apa-apa mau, bekerja mau. Tetapi ini garis bawahi di catatan kamu. Tanpa pengertian yang benar. Monik, Ratna, Leni, ingatnya. Apa itu pengertian? Cepat. 10. Iya, pinter Monik. Tuh, aku bilang Riana, dia pinter. Di mana artinya pengertian? Mengenal yang Maha Kudus ya, Amsal 9 ayat 10. Iya. Baca, ayo baca. Apa ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10.
Jadi si orang Roma, karena dia kaya, hal-hal yang dilihat orang dia rajin. Ngerti nggak teman? Hal-hal yang dia lihat orang dia rajin. Kelihatannya dia sungguh-sungguh. Tapi kalau suruh diem-diem baca firman, dia kagak mau. Dia kagak acuin, toh dengan kedudukan dia, dengan status dia pikir dia udah melakukan apa hal-hal yang dilihat orang. Nah itu yang tadi. Yang dikoyakan hanya pakaiannya, bukan hatinya. Maka sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah kan firman. Oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya nggak apa-apalah. Itu anjinglah dapat sakramen. Itu kan semua dibayar itu. Mana ada anjingnya mahal-mahal begitu. Pasti itu orang kaya. Anjingnya dikawinin. Dapat sakramen perkawinan. Dipestain ada yang nari-nari. Itu orang kaya punya kerjaan. Sampai pasturnya pun bisa dibayar. Masa anjing kawin diberkati? Coba. Itu kenapa? Karena mendirikan kebenaran mereka sendiri. Karena mereka tidak takluk. Bagaimana takluk? Orang ngerti juga kagak. Ayat yang baca ini. Mila. Wahyu 3. Tinggal 2 ayat lagi, 1 habis nih. Wahyu 3 ayat 19-20 Mila. Oh udah ya? Belum. Nah. Wahyu 3 ayat 19-20. Wahyu 3 ayat 19 sayang. 19 sampai 20. Barang Ya. siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini ada dijual di mana-mana. Gambar Yesus ketok pintu, tapi tidak ada handle. Di depannya nggak ada handle. Handle-nya ada di dalam. Jadi Tuhan ketok pintu hati kita. Tergantung kita mau buka pintu hati kita nggak. Yesus tidak bisa paksa kita. Karena Kristen masuk melalui kasih. Kalau yang itu kan masuk melalui pedang, kata firman Tuhan. Tetapi kebenaran, firman, keselamatan ditawarkan dengan kasih. Maka semakin orang disayang Tuhan, maka orang itu ditegur dan dihajar, kata-katanya. Ada 4 ayat kalau kamu nemuin di kitab suci, kata-katanya tegas, dihajar. Dibuat sakit, dibuat menderita, dibuat ada persoalan. Sebab manusia harus ditegur, dihajar, baru dia bertobat. Tuhan tahu itu. Makanya relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau bertobat, buka pintu, aku selalu ketuk. Ya, kalau kamu buka pintu, aku datang bertahta di hatimu, aku makan bersama engkau. Ayat terakhir, penutup. Saya tutup dengan Matius 13. Riana baca lagi coba. Grace belum baca dari tadi. Grace, ada nggak Grace? Belum bangun. Riana baca. Ada kan? Udah bangun. Baca, ada nggak di situ? Ada, Matius 13. Ayat 49 sampai 51. 49 sampai 51. Oke. Sebagai ayat terakhir. Pengurutan. Matius 13 ayat 49 sampai 51. Oke.
Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat tatapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Amin. Demikian. Jadi kamu juga. Riana, ngerti apa enggak Riana, Andy? Ngerti. Ngerti nih. Kita Nanti baru membahas loh kemarin Hah? itu loh. Kita baru Ya. membahas ini kemarin. Saya baru Ya. ngomong sama Andy. Nah, Apa namanya? Ya kadang-kadang tuh kita tuh menerima makian, cercaan, dimarahin sama bos atau gimana. Kita bisa mengambil dari dua sisi. Either bos itu benar-benar marah sama kita jadi sebel sama dia, atau kita menganggap itu sebagai karena dia sayang sama kita, makanya kita dimarahin. iya, betul. Itu terserah pikiran kamu. Kamu mau negative thinking atau kamu mau positive thinking. Kalau kamu selalu negative thinking, kamu nggak betah kerja di mana saja. Sebab bos, kita punya feeling kok. Semua saya percaya 18 orang di sini, semua yang cinta firman. Kita akan punya feeling orang ini marahinnya karena kita mau menjadi lebih baik atau dia mau tekan kita punya feeling nggak, Andy? Pasti Iya, Mi. punya. Bos lah. Pasti. Iya. Kalau kita sering positive thinking, dimanain? Tanya si itu tuh, tanya si Monik. Gue sering ngomel nggak? Nenek-nenek suka ngomel. Tetapi saya bersyukur loh, anak-anak ngerti itu. Aku nggak bisa tuh ngomong-ngomong manis budi, berdiplomasi. Aduh, apalagi kalau gue udah greget gitu ya, gue udah ngomong apa adanya gitu. Tapi gue nggak pernah jahat loh. Monik, mami nggak tahu jahat kan Monik ya? Bener, mesti peneguhan. Monik, udah tidur. Enggak, menyimak. Betul, Mami nggak pernah jahat, cuma Mami galak. Tapi Terus, maksudnya baik. iya gitu. Monik ikut gue 20 tahun lebih. Ya, gue kalau udah ngomong, mesti gue ngomong. Gitu. Nih, Apa? saya lebih seneng galaknya. Galak belum tentu jahat loh. Istri juga Kenapa? galak. Istri juga galak. Tapi nggak jahat. Iya. Gitu loh. Galak belum tentu jahat. Galak ya galak. Amin. Iya, nggak benar. Saya Kalau lihat jahat, kalau kata di Matius, iya. mulutnya dulak Mulut dalik, katanya. ular beludak. Mm-mm. Itu kalau orang jahat ya Andy, kata Firman nih. Ntar dia baik, ntar dia jahat. Ntar orang jahat nih hatinya jahat, dengerin ya. Hatinya jahat, mulutnya bisa jahat, bisa baik. Tergantung dia berhadapan dengan siapa. Tapi kalau orang udah baik, nggak bisa mulut jahat, nggak bisa. Percaya deh, lu boleh tanya orang rumah tuh suster, tinggal di aku udah sebulan setengah. Dia kan denger deket sekali tuh sama Iis, sama Siaran. Coba tanyain, ada nggak sepanjang hari the whole day gue mulut jahat? Gue keras, iya bener. Tadi mau ke gereja, si Iis gue udah telat nih, gue udah telat. Ini jangan dimasukin ya di recording. Cepetan. Kan satu suapinin papi, satu suapinin si Edson dong. Ya saya ikut. Gue udah duduk di mobil, padahal paling telat biasanya saya. Saya udah duduk. Iis cepetan. Lari dia semua, si Rasiman lari semua. Terus pada duduk, gue turun kan, sebelah gue aja. Dia buka belakang, lompat dari belakang. Gue udah gak tahu nih. Udah sampai gereja, mau turun, gue lihat ke belakang. Iis bawa anaknya, coba toh. Anaknya kan lagi berobat di sini, udah hampir 2 bulan. Dia sakit TBC paru-paru. Kalau di sini kan gue kasih vitamin saben hari, gue kasih susu, gue kasih obat, gue kasih segala. Nggak tahu yang lama tuh bukan si Iis. Bocah anak kepengen ikut. Jadi dia mandi dandan dulu. Gue bilang jadi gue untung agak ngomel udah turun ke gereja. Gue cuman marah tadi gue marah.
Iis kalau mau tahu ikut, ini kan mau gereja nggak bisa nungguin saya. Dia yang dorong sampai masuk. Soalnya gue lagi tuntun papi, jadi parkir udah susah. Aduh, tau-taunya ada anaknya ikut. Coba tuh. Gue urut dada nggak tuh? Untung udah pulang gereja, hati gue udah reda. Coba. Udah tahu mau ikut, ya cepetan dong, dari pagi dong berangkat dong. Mandi dong, cepetan. Masa gue mau ke gereja nungguin anaknya mandi? Coba tuh lu. Lu dari gue coba tuh. Aduh, gue saban hari tuh urut dada. Coba tuh. Ya begitulah, saban hari ada gangguan. Tapi itu membuat saya jadi lebih sabar. Itulah Udah. hidup. Hah? Itulah hidup. Itulah hidup. Setiap hari Makanya, adalah perjuangan. iya, makanya waktu gue nengok jadi di belakang penuh. Kan tadinya Iis gue suruh tidur sebelah gue. Nggak, di belakang aja dia buka bak tuh, sisiran blok-blok masuk. Gue nggak merhatiin. Sekarang setelah anaknya gue nengok ke belakang. Dia sesek-sesekan. Iis gendut, suster gendut. Sama anaknya di tiga belakang. Coba tuh. Jadi gue makan semeja bawa 3 orang tuh. Coba lu bayangin deh. Coba kalau kamu dari aku deh gitu deh. Untung gue udah tua, udah banyak asam garam. Aduh. Udah. Berkat melimpah buat tante. Hah? Berkat melimpah buat mami. Amin, amin. Ya udah, ayo Itu tutup doa. itu namanya terus dimurnikan sampai akhir, Mi. Amin, amin, Terus amin. dimurnikan. Baik, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kami di sini. Dan terima kasih Mami untuk waktunya bersama-sama dengan kami belajar. Begitu banyak yang kita pelajari. Dan begitu banyak bekal yang Mami ajarin ke kita. Terima kasih, Mi. Saya udah Amin. wanti-wanti Andy. Andy udah bilang, aduh cuma 1 kitab suci aja cukup. Saya bilang enggak, kalau belajar sama Mami mesti 2 kitab suci. Iya. Satu di handphone, 1 kitab suci beneran. Iya, betul. Karena Mami pasti bolak-balik. Kalau enggak, kita nggak keburu nguber. Jadi apa namanya? Aku udah belajar ngikutin pola Mami, jadi aku tahu, wah harus punya 2 atau 3 kitab suci biar cepat. Dan terima kasih Mami udah ngajarin kita ya pelajaran yang bagus untuk hidup. Kita harus belajar untuk terus-menerus menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Terus-menerus disempurnakan karena hari-hari ini jahat. Dan Amin. kita kadang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita akan terkena pengaruh yang kurang baik dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukannya berarti Tuhan nggak sayang. Kadang-kadang Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi karena Tuhan lagi ngajarin kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih berkenan. Dibiarkan udah bilang jangan ke kanan. Ke kanan banyak lubang. Lu mau ke kanan juga lu jeblos di sono. Biarinin aja. Kadang-kadang manusia itu harus belajar dari sesuatu yang jelek dulu, jatuh dulu, kejeduk dulu, baru belajar. So ya. Salah satu yang saya belajar dari Mami yang selalu mengingatkan saya, jadi orang jangan tegar tengkuk. Kalau saya bilang di sini all cow, kebau yang tua gitu loh. Yang nggak bisa Yang nggak bisa berubah. berubah gitu loh. Saya rasa selama kita masih bisa berubah, apalagi masih mudaan. Kalau udah tua susah bener. Kalau kita, dari sendiri yang mesti mau. Dan Mami terakhir ngomong itu mengena sekali saya, hampir tersinggung saya. Mesti hidup kekudusan. Wow, saya bilang. Mami bilang, wow, kok tahu ya? Saya terkena Mi, benar. Kalau baca 1 Korintus 3, 16, 17. Itu kalau kita kudus, Tuhan bela kita mati. Cuma itu doang. Kalau kita nggak kudus, jangan berharap Tuhan bela kita. Kita nggak usah menghakimi orang, nggak usah bela. Aduh, saya ini udah nenek-nenek. Semua yang jahat-jahatin gue tuh, yang suka ngejek gue, aku boleh lihat satu. Padahal gue doain. Kemarin Monik kagak datang ke
PD di Alam Sutra, Monik. Orang lama datang semua. Aduh, aku ketemu banyak anak-anak. Saya lihat fotonya. Dan yang mujizat, Tante Floren ikut datang. Saya lihat. Itu yang mustahil, gitu ya. Tetapi aku lihat di hari tua, barang siapa menabur dengan berlinang air mata, tetapi terus maju terus, maka saya pasti pulang dengan membawa bekas-bekas, dengan bersorak-sorai. Amin. Kalau Anda mau apa yang saya alami di masa tua, biar sekarang kuat-kuat, minta Tuhan kekuatan. Jangan nyalain orang, jangan menghakimi orang, jangan menuntut orang. Perbaiki diri sendiri terus, perbaiki diri sendiri terus, perbaiki mulut kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki langkah hidup kita. Nanti di hari tua kamu bisa happy kayak saya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mami. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, seperti biasa, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk acara Mami, silahkan di Zelle ke saya, Riana, di 650-580-3488, atau boleh dikirim ke akun Yosi Santoso di BCA Cabang Semarang. Sebentar, saya lihat dulu akunnya, saya nggak ingat. Tunggu ya. Aku cabut dulu boleh? Aku cabut dulu boleh? Ya, Mami cabut dulu aja. Mami cabut dulu aja. Silakan, Mi. Terima kasih, Mi. Ya, thank you. Sampai Terima kasih, ketemu, Mi. Mi. Tuhan berkati, Mami. Terima kasih. Mami belum didoain loh. Belum doa. Ya udah, ke Yosiko Santoso, account number BCA 182-785-8889. Saya ulang, 182-785-8889. 100% dari persembahan kasih teman-teman kita akan salurkan ke Mami semua. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang menghadap Engkau ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pengajaran yang boleh kami terima dari Mami Chun Wahono. Bekal kehidupan. Kami terus diingatkan, kami terus dikuatkan, kami terus ditegur, kami terus diteguhkan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kasih yang boleh kami terima, untuk boleh semua firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga firman Tuhan tersebut menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami, menasehati kami, mempertobatkan kami, agar kami boleh terus menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan terus melekat pada firman-Nya, dan Tuhan dapati kami setia sampai akhir. Bapa, dengan kekuatan kami tidak mampu Bapa, tapi kami percaya kalau Engkau mampukan kami, Engkau terus pimpin kami, Kau terus curahkan Roh Kudus-Mu atas kami untuk terus mendampingi perjalanan hidup kami. Dampingi kami selalu. Terutama pada hari-hari yang jahat ini, Bapa. Agar kami boleh terus melekat padamu, melekat pada firman-Mu, dan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami akan mengakhiri acara kami pada hari ini, melanjutkan karya kami, dan buat teman-teman yang di Indonesia, kami akan beristirahat, Bapa. Berikanlah kepada mereka istirahat yang baik, yang cukup. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Malaikat Mikael terus melindungi istirahat mereka. Dan untuk kami yang dalam perjalanan memulai hari kami, biarlah Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami selalu, supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, dengan taat dan setia menjalankan firman-Mu, dan terus melekat kepadamu. Semua doa kami, seluruh acara kami persembahkan kepadamu, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua teman-teman. Sampai berjumpa pada tanggal 24 November waktu Amerika atau 25 November waktu Indonesia bersama-sama dengan Romo Salto. Nah, bersama-sama dengan Romo Muda ini kita akan belajar tentang
temanya baru saya kasih ke Romo pagi ini. Kita akan belajar tentang kenikmatan dunia versus melekat kepada Tuhan. Susahnya. Dan kita mau belajar bagaimana kiat Romo muda. Jadi Romo muda itu nggak gampang loh. Kita harus melekat kepada Tuhan dan banyak sekali tantangan yang ada. Dan bagaimana kita bisa terus melekat kepada Tuhan versus kita mengikuti kenikmatan dunia. Kebetulan hari itu adalah Jumat setelah Thanksgiving. Orang-orang pasti akan sibuk belanja karena Black Friday. Kita lihat berapa orang yang akan datang, tapi kita percaya kalau firman Tuhan akan terus memanggil dan mengingatkan kita selalu. See you next 2 weeks. Okay? Have a blessed day teman-teman. Ya, Tuhan berkati semua. Ya, have a blessed day ya. Sampai ketemu nanti. Have a blessed day. Bye-bye.